berekspresi karena ceweknya udah punya suami di situ. Ya kan? Itu kendalanya di situ justru. Ya kan? Ada suaminya nungguin, kita mau pegang tangannya gimana kan gitu kan. Kita kan ada teman-teman tim di rumah itu yang main gitar. Lengkap lah di situ kan. Ya kita ulik nih lagu yuk gitu kan. Wah. Betulan arrangernya kan ada di depan tuh. Bang siapa namanya? Elias. Bang Elias. Nah, ini punya grup namanya Arudam Band. Arudam. Ini sering main di Mabes TNI nih. Wah, aduh bahaya. Pokoknya linknya jenderal semua nih. Siap dan ya. Lapor dan ya. Iya. Gitu. Jadi beliau ini salah satu yang sering aktif buat musik di studio kita kan gitu. Jadi Bang Ricky Bubu ini secara tidak langsung tuh kayak mungkin bangun komunitas kecil lah ya sama teman-teman untuk produksi gitu kan ya. Karena memang kalau kita lihat sekarang nih dangdut itu kan banyak. Udah punya segmennya masing-masing. Iya. Kalau misalnya yang anak-anak zaman sekarang ada hibdut lah, terus yang modern, dangdut modern dan lain-lain. Nah, untuk menghidupkan klasik ini kan sebenarnya juga tantangan ya. Betul. Karena kan tadi banyak banget di tengah itu ya ramenya yang lain-lain gitu kan. Itu kalau Bang Ricky sendiri ngerasa ini ya tantangan tapi emang karena gue suka atau gimana? Iya, kebetulan kan saya kan kena Kang Caca Handi kan saya anggap itu udah jauh lebih senior dari saya. Betul. Saya minta pandangan juga ke beliau kan gitu. Kang, ini cocoknya kayaknya dibuat koplo nih, saya bilang gitu kan. Iya. Oh, enggak lah, kita ini aja, ini kayaknya musiknya dangdut full aja, udah dangdut murni katanya gitu kan. Ya sudah, saya ngikut aja. Ini bagus lagu kamu ini ya kan. Nah, kita kan harus dengar juga. Beliau bagaimanapun beliau kan sudah senior jauh di atas kita kan gitu. Oke, berarti seorang Caca Handika juga maksudnya sebagai arranger yang nyiptain musiknya gitu kan juga akhirnya kayak ya udah kita support nih. Kita bikin lagu yang utuh secara si dangdut klasik itu gitu ya. Iya. Gitu. Oke. Sampai ke proses video klip kan memang Caca Handika yang konsep semua. Iya. Jadi penggarapan musik sampai video klip beliau lah sudah itu. Kan gitu. Oke. Nah, kita tinggal siapin badan aja sama itu kan. Siap syuting, siap masuk gitu. YouTube ya. Nah, makanya saya bilang untuk garapan beliau ini Elias ini kemarin dangdut mendunia itu memang agak beda dia. Ada nuansa salsa, musik inilah. Agak ngebeat sih ya kalau sih mendunia nanti kita. Karena mungkin kan beliau masih muda gitu. Jadi daya ininya masih gitu. Oke, tadi ngomong-ngomong soal Merindu itu kan ternyata juga udah ada video klipnya. Udah. Maksudnya secara konsep tuh dari Caca Handika gitu kan. Kalau dari Bang Ricky sendiri video klip menurut Bang Ricky penting gak sih? Terus akhirnya visualisasi lagunya tuh kayak gimana gitu kalau yang di Merindu ini? Ya penting sih. Sambil orang kan mendengarkan nih. Ada tontonan juga kan gitu kan. Ya video klip penting lah bagi saya itu. Video klip itu penting. Nah, akhirnya di Merindu ini karena menurut Bang Ricky penting ya, itu akhirnya visualisasinya kayak gimana? Maksudnya emang ada biasanya kan kalau lagu dangdut tuh ada ceweknya lagi gelisah, abang nyamperin, abang main gitar. Ya seperti itu kan video klipnya kan. Iya. Jadi ceweknya agak galau gitu kan gitu. Ya cuma kan kita nggak bebas berekspresi karena ceweknya udah punya suami di situ. Ya kan? Itu kendalanya di situ justru. Ya kan? Ada suaminya nungguin, kita mau pegang tangannya gimana kan gitu kan. Ya kan? Itu justru udah punya istri. Iya justru kalau kita udah pamit dulu sama istri. Izin ya, saya bilang sama istri izin ya megangin istri orang nih sebenarnya. Iya benar. Tapi emang gitu Bang, yang namanya video klip kan kalau emang ada improvisasi biasanya jadi lebih menarik. Iya gitu betul. Kan, ya. Ada apa namanya unsur-unsur yang orang akhirnya jadi seneng buat nonton sambil dengerin. Nah ternyata di situ juga udah mulai tuh banyak kolom-kolom komentar yang bilang wah support nih lagu ini gitu kan ya. Sejauh ini support apa atau respon apa yang menurut Abang Ricky Bubu ini wah gue seneng nih dapat respon dari pendengar kayak gini. Ya respon mereka kan ya itu maksudnya terus berkarya terus kan. Semoga lebih baik lagi dari lagu-lagu ini kan begitu. Ya banyak sih kalau istilah komen-komen seperti itu kan. Gitu. Ya, jadi dari komen-komen itu juga kayak ngebangun lah ya. Iya ngebangun. Nah, akhirnya juga ya gue harus konsisten juga gitu kan betul. ya. Dan banyak juga suara mengatakan kayaknya kamu konsisten di dangdut aja. Dengan style kamu seperti ini kan gitu. Iya. Yang unik seperti ini. Yang agak botak dikit gitu. Botak tapi gondrong ini. Iya kan? Makanya biasanya kalau yang gondrong-gondrong itu biasanya kan rock larinya. Kamu larinya ke koplo nih. Iya kan? Ya agak melawan arah ya enggak apa-apa juga lah saya ikutin aja kan gitu kan.
tiba saatnya nanti seperti apa kan gitu. Iya. Oke. Nanti kita bakal ngobrol lagi nih seputar style karena menurut gue juga seru. Iya, betul. Unik juga nih kemana-mana pakai kacamata itu. Nah, kita bakal tanya juga kenapa alasannya. Nah, jangan kemana-mana. Masih di Indo banget bareng sama Tommy dan juga Ricky Bubu. Tommy dan juga Bang Ricky Bubu. Dan baru aja kamu denger lagu Dangdut Mendunia. Yang ternyata lagu ini salah satu ciptaan Bang Ricky Bubu yang mengajak kita buat bangga sama musik dangdut, lagu dangdut gitu. Iya. Ya harus. Kenapa kita, Bang alasannya Bang? Iya, ini salah satu aset, ya kan? Ya kita harus jaga, jangan sampai nanti lagu ini diklaim sama negara-negara lain, musik dangdut ini kan begitu kan? Betul, nah betul. justru kita terinspirasi, ya coba deh kita bikin lagu ini gitu kan, untuk para musisi juga kan supaya tetap bangga ya, gitu. Bener. Karena memang ya balik lagi kalau misalnya ngomongin dangdut itu kayak akarnya Indonesia gitu kan ya. Kalau ngomongin misal konser gitu, pilkada misalnya, yang rame ya yang dangdut. Iya, benar itu yang enak dinyanyiin panggung kan. Yang ngajak orang goyang kan. Iya betul. Iya. Tapi kalau ngomong-ngomong tadi kan kita mau cerita juga seputar gaya kayak. Seputar gaya nih. Kalau dari Bang Ricky sendiri tuh gaya sehari-hari, gaya manggung itu dibedain gak sih sebenarnya? Enggak sih, begini aja udah kaosan, levis ya kan. Ya tapi ada yang unik ya teman-teman ya. Apa namanya Bang Ricky Bubu ini pakai kacamata. Kacamata. Nah, ini faktornya apa nih? Kira-kira apakah emang silau ya? Ya satu ngilangin grogi juga lah. Ya kan ngilangin grogi kan gitu kan. Iya tambah kata teman-teman ya kayaknya cocok juga tuh jadi ciri khas kamu tuh katanya kan rambut dikuncir gitu kan, badannya agak gede gitu kan, setara gitu kan, gitu. Ya jadi ciri khas kamu nantinya gitu. Ya udah saya pertahankan aja udah. Iya. Sebenarnya awal gondrong ini nggak sengaja waktu itu pas Covid. Oh iya. Nah pas Covid orang tukang potong rambut pada nggak mau pada tutup. Ya udahlah saya pikir gondrongin aja lah terus. Lanjut sampai sekarang ya. Iya. Gitu. Saya pengen gondrong susah sih. Iya. Nggak tahu kayak nggak betah gitu loh Bang. Iya memang kalau nggak ini. Tapi abang betah-betah aja ya. Ya sebenarnya nggak dulu pas zaman Covid itu nggak betah juga berapa kali tutup lagi nih pangkas rambut tutup lagi gitu kan. Gitu kan. Ya terbiasa jadinya gitu. Oke. Jadi karakter lah ya. Jadi karakter. Jadi mudah-mudahan kalau misalnya orang lihat di sosial media di mana udah inget ini Ricky Bubu. Jadi gampang diingat lah gitu. Itu yang penting sebenarnya kan. Iya. Lagu juga gampang diikutin orang gitu kan. Begitu kita dengerin lagu itu nempel di ingatannya kan gitu kan. Ya kayak tadi Mas kan gitu kan langsung ngikutin sedikit nada lagu saya. Iya, nadanya. Gitu. Oke. Jadi produktif juga tadi mulai dari lagu yang melankolis seperti Merindu, terus akhirnya lagu yang bikin kita semangat seperti Dangdut Mendunia gitu kan ya. Nah di 2026 ini seorang Ricky Bubu apakah juga udah nge-planning gitu kayak ada beberapa lagu yang pengen gue produksi, emang nanti pengen gue promo ini bener-bener yang emang serius biar orang makin kenal gitu, ada nggak? Apa udah kayak 2026 udah ada plannya gitu? Sudah sebenarnya lagu itu kan udah saya bilang udah ada 7 laguan udah selesai video klip gitu kan. Cuma saya pikir satu-satu aja dulu. Mungkin berapa bulan kemudian nanti udah ada yang keluar gitu. Okay. Yang